Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfias Khairiyah, NIM 1261032121116 dari kelas HTN 3C. Fikih siyasah berasal dari bahasa Arab yang memiliki dua kata, yaitu fikih dan siyasah. Fikih secara bahasa berarti pengertian atau pemahaman terhadap perkataan dan perbuatan manusia. Secara istilah, menurut ulama usul, fikih berarti mengerti hukum-hukum syariat yang sebangsa amaliyah yang digali dari dalil-dalil secara terperinci. Sedangkan al-siyasi pula secara bahasa berarti mengatur. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fikih siyasah adalah ilmu yang mengatur tentang hukum-hukum syariat secara terperinci. Adapun ruang lingkup kajian fikih siyasah menurut para ulama, yaitu yang pertama ada Abdurrahman. Menurut beliau, ruang lingkup fikih siyasah terbagi menjadi 7 bidang, yaitu yang pertama, siyasah dusturiyah atau konstitusi, yang kedua, siyasah tasriyah atau legislatif, yang ketiga, siyasah qadhaiyah atau peradilan, yang keempat, siyasah maliyah atau keuangan, yang kelima, siyasah idariyah atau administrasi, yang keenam, siyasah tanfiziyah atau eksekutif, yang ketujuh, siyasah khorijiyah atau luar negeri. Yang kedua, menurut Al-Mawardi, kajian fikih siyasah terbagi menjadi 5 bidang, yaitu yang pertama, kebijaksanaan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan atau siyasah dusturiyah. Yang kedua, ekonomi dan moneter atau siyasah maliyah. Yang ketiga, peradilan atau siyasah qadhaiyah. Yang keempat, hukum perang atau siyasah harbiyah. Yang kelima, administrasi negara atau siyasah idariyah. Yang ketiga, menurut Ibnu Taimiyah, ruang lingkup fikih siyasah terbagi menjadi 4 bidang, yaitu yang pertama, peradilan, yang kedua, administrasi negara, yang ketiga, moneter, yang keempat, hubungan internasional. Yang keempat, menurut Abdul Wahab Khalaf, ruang lingkup fikih siyasah terbagi menjadi 3 bidang, yaitu yang pertama, dusturiyah atau konstitusi, yang kedua, kharijiyah hubungan internasional atau al-maliyah, yang ketiga, urusan keuangan negara. Pendapat fikih siyasah terhadap ketatanegaraan dan politik. Dalam pandangan fikih siyasah, hubungan antara politik dan hukum sebetulnya sangat problematis, sebab hubungan keduanya melibatkan ketatanegaraan ranah yang sakral dengan ranah yang profan. Dalam sejarahnya, ketegangan ini kemudian memunculkan 2 aliran. Yang pertama, aliran yang menganggap bahwa aktivitas politik harus didasarkan pada nilai-nilai syariah. Dan yang kedua, aliran yang menganggap bahwa politik adalah ranah di luar syariah. Atau dengan kata lain, aliran kedua memakai politik sebagai sesuatu yang independen dari doktrin syariah. Dalam istilah politik hukum disebut dengan as-siyasah asy-syariyah yang merupakan aplikasi dari al-maslahah al-mursalah, yaitu mengatur kesejahteraan manusia dengan hukum yang ketentuan-ketentuannya tidak termuat dalam syarak. Berdasarkan hakikat siyasah syariah ini dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok siyasah syariah adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintah untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bernegara. Namun, karena kedua sumber tersebut terbatas, sedangkan perkembangan masyarakat selalu dinamis, maka sumber aturan acuan untuk menciptakan perundang-undangan juga terdapat pada manusia dan lingkungannya. Akan tetapi, sumber-sumber yang tidak berasal dari wahyu tersebut harus diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu. Apabila kebijakan politik yang dibuat
bertentangan dan tidak sejalan, maka tidak boleh diikuti, tetapi sebaliknya, kalau sesuai dengan kemaslahatan dan jiwa syariat, maka kebijakan dan peraturan undang-undangan yang ditetapkan pengusaha tersebut wajib harus dipatuhi dan diikuti. Terima kasih.